Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Rahman Subha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu tentang Utsman bin Affan? Utsman lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraiz. Utsman memiliki satu saudara perempuan, yaitu Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya pun berkembang. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Beliau mendapatkan julukan Dzunurain yang artinya memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abu Bakar masuk, tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Lantas Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Pada saat perang Zati Riqyah dan perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawaannya tatkala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah
saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Adapun kisah awal dipilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, yaitu setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman adalah seorang saudagar kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam, namun tidak pernah sebelum kekhalifaannya menunjukkan kualitas kepemimpinan atau benar-benar memimpin pasukan. Tetapi meskipun demikian, menurut Wilford Madelung, ia dipilih adalah para pemilih sebagai satu-satunya calon kontra yang kuat untuk Ali, karena ia sendiri dapat sampai batas tertentu menyaingi hubungan kekerabatan dekat Ali dengan Nabi. Utsman adalah seorang pengusaha cerdas dan seorang pedagang yang sukses dari masa mudanya, yang berkontribusi besar pada kekaisaran Rashidun. Umar telah menetapkan tunjangan orang-orang dan dengan asumsi kantor, Utsman meningkatkannya sekitar 25%. Umar telah menempatkan larangan penjualan tanah dan pembelian lahan pertanian di wilayah yang ditaklukkan. Utsman mencabut pembatasan ini, mengingat fakta bahwa perdagangan tidak bisa berkembang. Utsman juga mengizinkan orang untuk menarik pinjaman dari perbendaharaan publik. Di bawah Umar, telah ditetapkan sebagai kebijakan bahwa tanah di wilayah yang ditaklukkan tidak boleh didistribusikan di antara para petempur, tetapi tetap menjadi milik dari pemilik sebelumnya. Tentara merasa tidak puas dengan keputusan ini, tetapi Umar menekan oposisi dengan tangan yang kuat. Utsman mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umar dan ada lebih banyak penaklukan, dan pendapatan dari tanah meningkat secara signifikan. Umar, pendahulu Utsman, sangat ketat dalam penggunaan uang dari perbendaharaan publik. Terlepas dari tunjangan kecil yang telah disetujui untuknya, Umar tidak mengambil uang dari perbendaharaan. Dia tidak menerima hadiah apapun. Dia juga tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah apapun dari setiap kuartal. Selama waktu Utsman, ada beberapa relaksasi dalam ketegasan seperti itu. Utsman tidak menarik tunjangan apapun dari perbendaharaan untuk keperluan pribadinya, juga tidak menerima gaji. Ia adalah orang kaya dengan sumber daya yang cukup, tetapi tidak seperti Umar. Utsman menerima hadiah dan mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah dari tertentu.
Utsman secara jujur menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk memanfaatkan dana publik sesuai dengan penilaian terbaiknya, dan tidak ada yang mengkritiknya untuk itu. Reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Utsman telah mencapai efek yang jauh. Muslim maupun non-muslim dari Kekaisaran Rasyidun menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi selama masa pemerintahannya. Ekspansi militer. Selama pemerintahannya, gaya militer Utsman lebih bersifat otonom karena ia mendelegasikan begitu banyak wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayanya seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Sa'ad. Tidak seperti masa jabatan Umar, di mana militer ekspansi pada umumnya terpusat pada otoritas Umar. Konsekuensinya, ekspansi yang lebih independen ini memungkinkan ekspansi yang lebih menyeluruh sampai Sydney, Pakistan yang tidak tersentuh selama masa pemerintahan Umar. Kampanye militer di bawah kekuasaan Utsman pada umumnya berhasil, kecuali beberapa kampanye di kerajaan Nubia di Nil bagian bawah. Maka dari itu, muncul berbagai penentangan publik terhadap kebijakan Utsman, sehingga situasi menjadi tegang dan administrasi Utsman harus menyelidiki asal-usul dan perluasan propaganda anti pemerintah dan tujuan-tujuannya. Beberapa waktu sekitar 654, Utsman memanggil semua gubernur dari 12 provinsinya ke Madinah untuk membahas masalah itu. Dalam Dewan Gubernur ini, Utsman mengarahkan para gubernur agar mereka mengadopsi semua saran yang mereka sarankan, sesuai dengan keadaan setempat. Kemudian, di Majelis Al-Syura atau Dewan Kementerian, disarankan kepada Utsman bahwa agen yang dapat dipercaya harus dikirim ke berbagai provinsi untuk menyelidiki masalah ini dan melaporkan tentang sumber-sumber desas-desus tersebut. Kemudian upaya Utsman untuk menenangkan para pembangkang. Pada tahun 655, Utsman mengarahkan orang-orang yang memiliki keluhan terhadap administrasi untuk berkumpul di Mekah untuk haji. Dia berjanji kepada mereka bahwa semua keluhan mereka yang sah akan diperbaiki. Dia mengarahkan para gubernur dan amil ke seluruh kekaisaran untuk datang ke Mekah pada saat haji. Menanggapi panggilan Utsman, oposisi datang dalam keadaan delegasi besar dari berbagai kota untuk menyampaikan keluhan mereka sebelum pertemuan. Para pemberontak menyadari bahwa orang-orang di Mekah mendukung pembelaan yang ditawarkan oleh Utsman dan tidak berminat untuk mendengarkan mereka. Itu adalah kemenangan psikologis yang besar bagi Utsman. Dikatakan menurut catatan Sunni Muslim bahwa sebelum kembali ke Suriah, Gubernur Muawiyah, sepupu Utsman, menyarankan bahwa Utsman harus datang bersamanya ke Suriah karena suasana di sana damai. Utsman menolak tawarannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan kota Muhammad atau mengacu pada Madinah. Muawiyah kemudian menyarankan agar dia diizinkan mengirim pasukan yang kuat dari Suriah ke Madinah untuk menjaga Utsman terhadap kemungkinan upaya pemberontakan untuk mencelakainya. Politik Mesir memainkan peran utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan, sehingga Utsman memanggil Abdullah ibnu Sa'ad, gubernur Mesir, ke Madinah untuk berkonsultasi dengannya mengenai tindakan yang harus diadopsi. Di Mesir, sebuah kontingen sekitar 1.000 orang dikirim ke Madinah dengan instruksi untuk membunuh Utsman dan menggulingkan pemerintahan. Kontingen serupa berbaris dari Kufah dan Basrah ke Madinah. Mereka mengirim wakil mereka ke Madinah untuk menghubungi para pemimpin opini publik. Tahap awal pengepungan rumah Utsman tidak parah, tetapi ketika hari-hari berlalu, para pemberontak meningkatkan tekanan mereka terhadap Utsman.
Dengan kepergian para peziarah dari Madinah ke Mekah, tangan para pemberontak semakin diperkuat, dan sebagai konsekuensinya krisis semakin diperdalam. Para pemberontak memahami bahwa setelah haji, umat Islam berkumpul di Mekah dari semua bagian dunia Muslim mungkin berbaris ke Madinah untuk membebaskan Utsman. Karena itu mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Utsman sebelum ziarah. Selama pengepungan, Utsman ditanya oleh para pendukungnya yang kalah jumlah dengan para pemberontak untuk membiarkan mereka berperang melawan pemberontak dan mengusir mereka. Namun pada tanggal 17 Juni 656 ketika menemukan gerbang rumah Utsman yang dijaga ketat oleh para pendukungnya, pemberontak Mesir memanjat dinding belakang dan merayap masuk, meninggalkan para penjaga di gerbang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Para pemberontak memasuki kamarnya dan memukul kepalanya. Naila, istri Utsman, melemparkan dirinya ke tubuhnya untuk melindunginya dan mengangkat tangannya untuk membelokkan pedang. Jari-jarinya terpotong dan disingkirkan. Pukulan berikutnya membunuh Utsman. Beberapa budak Utsman menyerang balik, salah satunya membunuh pembunuh bayaran itu dan pada gilirannya dibunuh oleh para pemberontak. Para perusuh mencoba memenggal mayat Utsman, tetapi dua janda, Nailah dan Al-Banin, melemparkan diri mereka ke tubuh dan berteriak, memukul wajah mereka dan merobek pakaian mereka sampai para perusuh itu terhalang. Sebaliknya, mereka menjarah rumah, bahkan merenggut cadar wanita. Para pemberontak meninggalkan rumah dan para pendukung Utsman di gerbang mendengarkan mereka dan masuk, tetapi sudah terlambat. Setelah jenazah Utsman radhiyallahu anhu sudah ada di rumah selama 3 hari, Naila radhiyallahu anha, istri Utsman radhiyallahu anhu, mendekati beberapa pendukungnya untuk membantu penguburannya, tetapi hanya Zaid bin Thabit, Huwaitib bin Al-Farah, Jubair ibn Mut'im, Abu Jam bin Hudayf, Hakim bin Hazam, dan Niyar bin Mukarram. Tubuh diangkat saat senja, dan karena blokad tidak ada peti mati yang bisa diperoleh. Tubuh tidak dicuci, karena dalam Islam menyatakan bahwa tubuh para syahid tidak seharusnya dicuci sebelum dimakamkan. Dengan demikian, Utsman radhiyallahu anhu dibawa ke pemakaman dengan pakaian yang beliau kenakan pada saat wafatnya. Tubuhnya dikuburkan oleh Hasan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan lainnya. Namun beberapa orang menyangkal bahwa Ali radhiyallahu anhu menghadiri pemakaman Naila mengikuti pemakaman dengan lampu. Tetapi untuk menjaga kerahasiaan lampu itu harus dipadamkan. Naila ditemani oleh beberapa wanita termasuk putri Utsman, Aisyah. Jenazah Utsman radhiyallahu anhu dibawa ke Jannat Al-Baqi. Tampaknya bahwa beberapa orang berkumpul di sana dan mereka menolak penguburan Utsman radhiyallahu anhu di kuburan kaum muslim. Para pendukung Utsman bersikeras bahwa tubuh harus dimakamkan di Jannat Al-Baqi. Mereka kemudian menguburkannya di kuburan orang Yahudi di belakang Jannat Al-Baqi. Beberapa dekade kemudian, para pengusaha Umayyah menghancurkan tembok yang memisahkan dua kuburan dan menggabungkan pemakaman Yahudi ke pemakaman Muslim untuk memastikan bahwa makamnya ini berada di dalam pemakaman Muslim. Doa pemakaman dipimpin oleh Jabir bin Mut'im dan jenazah itu diturunkan ke dalam kubur tanpa banyak pengacara. Setelah dimakamkan, Naila janda Utsman dan Aisyah putrinya ingin berbicara, tetapi mereka disarankan untuk tetap diam karena bahaya yang mungkin dari para perusuh.
Itulah tadi sedikit gambaran tentang Utsman bin Affan. Semoga apa yang telah dijelaskan di atas dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah peradaban Islam. Kami atas nama Serina Dini dan Rasmawati mengucapkan mohon maaf jika dalam video ini masih kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.